jangan-jangan kita ini over regulasi. Nah, Kenapa over regulasi? Karena kita nggak mau mengamalkan Substansi. etik ini, substansi ini. oke, sekarang gini, Bang, menarik. Apakah tidak menuju ke sesuatu yang berbahaya kalau demokrasi minimalis ini terus-menerus berjalan dan akhirnya demokrasi itu hanya menjadi slogan saja. Persis. Nanti akan diubah ke aturan yang mungkin sangat bertentangan dengan demokrasi, tetapi akan bilang, loh, saya kan sesuai aturan. Padahal Persis. aturannya udah Persis. dimanipulasi sedemikian rupa. Persis. Ini gimana, Bang? Inilah yang sangat mengkhawatirkan saya pribadi ya. Iya. Anda lihat, ya kalau mau pakai yang saintifik sedikit, hampir Iya. semua indikator mengatakan kita merosot loh. Iya. Di bidang demokrasi. Betul. Saya nggak bicara ekonomi karena Iya, itu iya. bukan keahlian saya. Oke. Anda berbicara soal kebebasan berpendapat, semua orang merasa Iya. makin menurun. Kan? Iya. Anda partisipasi, semua orang, transparansi, semua orang. Iya. Ya, proses rekrutmen Politik. rekrutmen ya entah menteri, entah Iya. jabatan Pejabat. itu juga dilakukan secara Serampangan. termasuk di dalamnya unprofesional polisi, Iya. unprofesional TNI, Iya. menunjukkan itu semua. Nah, Gitu. Dan kita digerogoti oleh yang memang itu tadi teknis-teknis ini gitu, Iya. yang sebetulnya mengakibatkan prinsip-prinsip ini ya tergerus dengan sendirinya karena banyak sekali elemennya yang terjadi pemerosotan Iya. hanya didasarkan oleh soal ketentuan itu tadi Iya. dibolehkan. Dan setelah ketentuan itu diubah, mereka maknai baru lagi yang sesuai dengan selera mereka gitu loh. Nah. Nah, ini yang kita alami hari ini. Ya kan? Hampir merosot segala aspeknya. Yang paling terakhir ini kan soal misalnya Profesor Saiful Mujani yang lebih tepat sebetulnya disebut mempertanyakan Ya. kalau anggota DPR-nya model begini, Ya. ya kan, Ya. 82% Hmm. pro pemerintah, ya kan, yang nggak diminta presiden pun mereka langsung ke depan kok berani membela pemerintahnya, Ya. bukan membela rakyatnya Ya. gitu. Ya. Sementara saat yang bersamaan kita lihat ada persoalan di pemerintahnya, sudah hampir 50 kali bolak-balik ke luar negeri ya kan, Iya. 3 kali ke Prancis, hasilnya kita belum tahu, dolar makin naik terus nih, ya kan kira-kira Hari gitu ini ya. naik lagi nih. Naik lagi gitu. Ini hampir 18.000. Ah itu dia. Iya. Ternyata dolar naik terus, ini Iya. naik terus dan Iya. sebagainya. Kita nggak tahu hasilnya Iya. gitu. Lalu kepada siapa kita mempersoalkannya? Gitu. Dituduh makar gara-gara itu. Ya. Padahal mestinya itu dihormati karena itu suara rakyat. Iya. Gitu. Ya. Kan mudah sekali mempergunakan hal yang sebetulnya secara demokratik. Mestinya dia nggak boleh lagi keluar yang sebut dengan makar kecuali karena 3 hal. Ya, seperti yang pernah terjadi di era tahun 58 kan PRRI. Ya. Apa itu? Pertama adalah mereka membentuk anggota kabinet sendiri. Ya. Apakah saya Jelas belum sih. membentuknya? Ya jelas enggak ya kan? Ya kan? Betul. Ya kan? Punya. Lalu mereka membentuk cabang-cabang alias daerah-daerah. Gitu. Dan pada tingkat tertentu mungkin mereka mempersenjatai diri sendiri. Iya. Nah kalau 3 ini terjadi, dia makar namanya tuh. Iya. Jadi makar tuh kan berat gitu loh. Nggak sekedar ucapan dengan mempertanyakan kalau DPR-nya begini nih, sementara kita merasa presidennya kok seperti nggak dikontrol, lalu apa yang kita bisa lakukan kan kira-kira gitu. Ya. Kan kemarin kejadian tuh Bung, Ketua Komisi 3 namanya Habibur Rahman kan, Nah. dari fraksi Gerindra. Entah angin dari mana, dia konferensi pers sendiri yang mengatakan bahwa hewan kurban yang 1098 itu tidak melanggar hukum dan syariat Islam gitu. Aduh. Kayaknya perlu diingatkan kembali Komisi 3 itu tugasnya cuma 3 wewenangnya. Hukum, keamanan, apalagi satu lagi ya. Budget. Hukum, keamanan, dan Dalam negeri. Ya itulah. Ya, ya. Ini urusan soal halal haram. Jadi semua diambil alih nih, Bang. Dan nggak ada angin-anginnya gitu. Dia kan Komisi 3. Iya. Jadi kalau rakyat mempertanyakan soal anggaran itu nanti belum ditanyakan oleh masyarakat, dia udah mengatakan boleh gitu. Kan mestinya nggak boleh. Dia kan mestinya kayak hakim nggak boleh berpendapat Betul. sebelum ada rapat di DPR itu gitu. jadi overlap dong ya. Itulah yang saya sebut tadi. Makanya pertanyaan Saiful Mujani itu sebetulnya relevan. Tapi kan dijawab oleh sana itu makar nih. Kan. Menghasut nih gitu loh kira-kira. Tuh. Artinya kalau dengan cara begini, cara bernegara kita udah jauh dong dari cita-cita reformasi. Betul. Nah,
gimana cara memperbaiki wong semua lembaga Sulit, negaranya? Bung. Semua lembaga negara ternyata udah menganut demokrasi minimalis. Iya. Nah, Memang itu. agak sulit. Iya. Tapi saya punya harapan kepada Gen Z ini. Ah, gimana nih, Bang? Pertama karena mereka dibentuk oleh kultur yang jauh lebih transparan, Oke. yang jauh lebih dialogis, yang jauh lebih go internasional lah. Iya. Meskipun secara fisik mereka di sini kan, Oke. kan kita bisa melalui media sosial ini bisa lihat Ya. apa aja yang terjadi di seluruh dunia gitu. Jadi pemandangan kita bisa ke seluruh dunia meskipun pengalaman kita tetap berada di dalam negeri gitu. Iya. Nah dengan model kultur yang seperti ini saya berharap mereka mengerti betul apa yang disebut dengan kultur demokrasi itu, yang mengedepankan satu dialog ya kan, Ya. kedua adalah partisipasi gitu ya, yang ketiga transparansi gitu, yang keempat adalah rasionalitas itu. Nah jadi saya kira keempat itu sedikit banyak terbangun di lingkaran mereka sendiri, tapi tentu saja itu tidak serta merta. Sebab kalau kita lihat misalnya anak-anak muda kita yang sekarang masuk ke politik, Ya. itu istilah saya mereka ditaklukkan politik, bukan melakukan politik. Ya. Karena itu ada anak muda yang menyebut viral kan di media sosial tuh, jangankan benarnya, salahnya pun kita bela kalau itu abang anda kita. Iya. Ada. Padahal masih muda tuh. Tapi kalau dari karakter gerakan ya, kalau 98 itu kan jelas ya. Ada massa, ada mahasiswa, ada tuntutan, ada apa ya? Ada kelihatan kekuatan fisiknya gitu, menduduki tempat tertentu. Kalau di sekarang memang mungkin kritisnya sama ya. Orang tadi Abang sebut Gen Z itu kritis karena bisa membandingkan dalam satu waktu terhadap kondisi di negara lain. Katakan kalau rupiah kita melemah, se-ASEAN aja mereka udah paham gitu. Ya. Itu karena apa mereka udah paham. Mau dijawab apa mereka bisa bantah karena dengan data. Tetapi mereka ini kan gerakan yang tidak terbentuk ya Bang ya. Gimana Bang caranya biar lebih kuat? Hebat, emang hebat. Anda ini hebat menganalisisnya itu. Ya. Persis itu yang memang agak beda menurut saya antara situasi ya di era kita lah dengan di era sekarang ini. Betul. Kalau dulu kita butuh waktu untuk meyakinkan orang. Nah, berbulan-bulan. Nah, misalnya bagaimana saya bisa menghimpun 3.000-an mahasiswa mau gitu. Nah, sampai bawa dari Ciputat ya? Di Ciputat gitu. Ya tentu di samping bantuan saat itu pejabat rektor yaitu Pak Azumardi Azra yang menginstruksikan langsung bahwa seluruh mahasiswa harus turun ya, ikut aksi besoknya gitu kira-kira ya. Tapi juga ada unsur mereka percaya bahwa apa yang sedang kita lakukan itu untuk kepentingan bersama. Gitu. Dan itu saya bentuk bukan sehari dua hari. Itu bulanan saya keliling. Ke asrama, ke warung-warung kopi, iya, ketemu sama asrama juga langsung. Asrama mahasiswa, apa itu HMI, PMII, semua IMM, bahkan organisasi daerah. Gitu, dari Sumatera Utara, dari Minangkabau, ya Banten gitu. Semua disamperin semua. Saya diajak diskusi mereka, diundang ke tempat-tempat mereka, bicara tentang politik dan sebagainya. Dan itu bukan sebulan 2 bulan. Bisa setahunan saya mengerjakan itu. Termasuk keliling Jawa ya, keliling Sumatera kan saat itu kita rajin membentuk. Sehingga pada momentum di mana saya undang mereka untuk bertemu, saya masih ingat tuh pertemuannya di belakang kampus gitu. Kebetulan di situ ada semacam balai musola lah ya. Nah saya kumpulkan di situ, saya siapkan betul nih materi. Saya buat tulisan 2-3 halaman gitu. Karena saya kira ini perdebatannya akan sangat panjang. Yang pada dasarnya tulisan saya itu menganalisis bahwa situasinya ini sudah mulai agak retak ya. Ini kesempatan bagi gerakan mahasiswa untuk mendorong terus perubahan-perubahan ini dan sebagainya itu. Bung, saya hanya baca setengah halaman. Setengah halamannya kemudian diinterupsi oleh yang lain. Langsung mereka mengatakan to the point aja deh Rai gitu. Langsung gitu. Apa ini? Ya, nggak perlu dibaca, to the point aja mau ngomong apa kata dia. Ya saya bilang kita udah harus siap. Kita menyambut perubahan ini dan mendorongnya. Ya sudah, teklap. Malam itu langsung teklap. Siapa yang megang apa, siapa yang megang apa, siapa kan. Kejadian ada udah. Karena nggak itu tadi mereka nggak perlu lama-lama to the point aja rakyat mereka kan.
Karena kita udah sisir itu dalam setahun ya, bahkan lebih dari setahun, Ya. 2 tahunan sudah kita sisir, kita ada dialog, berdebat, ya macam-macam Ya. dan seterusnya itu. Dan paling utama itu, ya kan, menurut saya ya kita jaga amanahnya kan. Oke. Dan mungkin mereka melihat saya bukan titipan siapa-siapa, ya kan. Saya nggak bekerja untuk siapapun, ya kan. Ya kehidupan saya ya sampai sekarang ya begini-gini aja juga gitu loh kira-kira Ya. tuh, ya kan. Nah mungkin itu juga sebagai tambahan sehingga nggak perlu banyak perdebatan. Oke. Ya udah kau pimpin Rai, kami siap. Nah. Gitu loh kira-kira. Poinnya di sini tuh, berarti harus ada leadernya. Setuju. Nah Ya kan? ini yang membedakan era sekarang. Nah, Nah kalau sekarang seperti apa? Sekarang ini cair, nah itu. Karena makin pragmatis atau seperti apa? bukan media sosial. Oke. Oke. Gitu. Itu satu ya. Jadi media sosial ini membuat orang cepat paham, mengerti, Tapi- sadar, cepat digerakkan, tapi cepat Hilang. hidupnya. Ya, Cepat hilang juga. Cepat hilang. Iya. Persis. Nah, itu faktor ininya ya, Iya. infrastrukturnya Iya. tuh. Tapi faktor sosiologisnya ada. Apa itu? Mulai nggak percaya pada kepemimpinan. Artinya sulit percaya pada individu siapapun itu. Anda bisa bayangkan kan? Atau udah makin skeptis orang. Iya di situ semua. Karena contoh-contoh dari taruh salah aktivis 98 yang ikonik tuh, Ya. di hadapan politik itu takluk. Maksudnya yang masuk-masuk di dalam nih ya. Ya, mereka masuk di dalam kalau keras menolak militerisme misalnya gitu loh. Iya, Bang. iya, 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 Artinya Anda mau menaklukkan politik gitu loh kira-kira kan. Bukan ditaklukkan politik. Tapi kalau Anda masuk kekuasaan, tiba-tiba bahasamu kurang lebih sama dengan yang sekarang ini, malah ke depan tuh membela itu dengan berbeda Nah. sekali dengan apa yang Anda perjuangkan sebelumnya. Ya Anda ditaklukkan politik namanya. Oke. Dalam konteks kayak begitu tuh, Betul. saya orang apa-apaan. Makanya muncullah sekarang istilah dengan karena lo nggak dapat kekuasaan aja gitu. Ya. Pasti dibalikkan Jadi begitu. sebetulnya kalimat itu menunjukkan kurangnya trust orang sekarang kepada orang lain.